orang tua lu aja tuh ke kantor ya, itu pakai mobil plat merah cuy. Lu nggak usah petantang-petenteng kuliah bawa mobil mewah. Oh iya. Oh iya. Kalau orang tua lu masih pakai plat merah. Hai teman cerita kali ini. Hai, balik lagi bareng sama kita teman cerita. Gila. Oke, apa? Habis ya kita kemarin nggak terlalu bahas-bahas dan posting-posting banyak karena Indonesia lagi berduka. Oh iya betul. Betul. Rakyatnya ya. Rakyatnya. Ya masih ada tuntutan 17 plus 8. Tuh. Gua nggak tahu 17 plus Kenapa 8. lu kok ketawa? Berarti 25 dong. Tanggal bagus. Berarti 25. Oh iya 25 benar. 17 plus 8 25 benar. Iya kan? Benar. Tapi angkanya bagus loh. Karena 17 itu kayak tanggal 8 Agustus. Iya betul. 17 Agustus. Gokil kemerdekaan. Keren. Yang bikin kampanye hebat. Hah? Yang bikin kampanye hebat. Oh iya betul. Tapi orang-orang tolol. Kenapa? Hah? Maksudnya? Katanya Ahmad Saroni tolol itu pintar. Iya. Oh gitu. Iya. Katanya Ini orang antonim. Nggak tahu. Gua kan yang hanya tahu hanya beliau. Oh iya. Sebagai Priuk Pride tadinya gitu. Ya kita kan juga orang Priuk. Anak Priuk. Kita anak Priuk. Seberang, Enggak seberang. gua. Seberang kita doang kan? Ya deket nggak jauh lah. Ntar gue mau ke daerah sana. Iya. Tapi udah habis. Ya. Kemarin mereka sempat pulang loh. Kan udah pulang. Iya dari Singapura kan. Singapura apa? Iya Singapura. Iya Singapura ya. Singapura pulang. Janjian tadinya. Hah? Janjian pulang. Oh iya. Iya. Oh, janjian ke Singapura bang? Enggak. Oh, iya. Siapa dia? Siapa gua? Oh, iya. Sorry pak. Sorry. Iya. Pak Saroni yang tolol ya katanya. Iya. Kan yang tolol itu pintar. Tolol itu pintar. Berarti jangan marah pak ya, jangan marah. Itu kan statement dia sendiri, ya kan begitu. Tapi soalnya lagi banyak nih anak-anak pejabat yang tolol juga. Oh iya. Iya. Jadi boleh ya kita pakai kata tolol ya di sini ya. Boleh, Di segmen ini ya. Karena statementnya pintar kan? Iya. Maksudnya pintar. Gue lagi mau mencontoh Pak Saroni. Oke, lagi cosplay nih ceritanya. Iya. Kayak aku banyak diam kayak kalau yang sekarang ya. Langsung diem ya. Pejabatnya kan bisa. Ini gue lagi ngomongin pejabat-pejabat di Nepal. Oh iya. Oh iya lagi rusuh banget Iya, di iya, Nepal iya. tuh. Iya. Benar. Ya paling enggak kita turut berduka cita juga ya. Ya. Teman-teman di Kabar Nepal. yang di Nepal ya ada 22 orang meninggal. Kalau nggak salah dengar. 22 orang? Ada 22 orang. Enggak 25. Enggak. Nggak tahu gue. Tambahlah 3 lagi. Wow. Oh iya, Oh iya. dikibarkan juga ya. Gokil itu sih keren sih. Gila. Enggak, maksudnya di Indonesia juga lagi ada korban kan kemarin. Iya. Kita harus berduka juga lah. Iya betul. Afan ya, Bang Afan almarhum. almarhum. Semoga tenang di sisinya. Amin. Tapi kalau banyak tuh ya di sosial media bilangnya kejadian Nepal itu karena mereka tuh ngelihat kejadian di Konoha. Oh gitu. Iya. Enggak, soalnya gua kalau ini fun fact ya. Dari negara Nepal tuh yang paling gue inget cuman bendera. Kenapa? Negara Nepal lucu, coy. Bentuknya segitiga. Oh iya gitu. betul. Dia Enggak bentuknya yang gini ya? Iya biasanya dia kan gini. gini ya. Iya. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Iya benar. Enggak gini. Iya. Dia tuh ada gini ya. Iya benar. Gue juga Set gitu. dan gue baru menyadari kayak bendera Nepal tuh begini Iya. ya. Bendera 17-an. Iya bener Iya. kayak apa Bendera ya? 17-an. Iya kayak bendera 17-an kayak. Yang panjang ke bawah gitu. Iya. Iya. Enggak segi empat, enggak segi. Iya. Lucu itu. Iya keren sih itu keren sih. Kelakuan anak pejabatnya juga lucu. Wow, itu dia bosku. Gimana aja tuh kelakuan yang lucu-lucu? Gimana aja ya kelakuan yang lucu? Flexing. Flexing. Iya. Karena Aduh. kan gimana ya? Tuntutan rakyatnya emang nyampe ke atas. Betul. Tuntutannya kan? Betul. Iya. Betul. Duitnya juga. Iya, ngikut. Iya, kan kita bayar pajak kan ke pemerintah. Iya benar. Makanya kemarin gue ada yang heboh juga satu berita, lagi viral juga. Guru katanya mau ditangkap. Hah, kenapa tuh? Karena dia bilang bahwa program makan gratis itu dari pemerintah. Jadi dia ngajarin ke anak-anaknya, masih kecil-kecil anaknya. Oh, Guru doktrin. SD kalau nggak salah.
Jadi dia bilang katanya anak-anak pakai hijab deh gurunya, cewek. Anak-anak makan pemerintah itu makan gratis itu dari pemerintah. Yang dimana ketika ibu kalian bayar pajak motor, kendaraan atau pajak yang lain itu suka pemerintah makanya nyampe ke kita. Ya. Di mana itu bagus. Itu bagus. Iya. Itu bagus. Kasih pemahaman. Gitu. Karena ada juga yang posting di mana katanya Menteri Keuangan kita kemarin CIA tidak ditangkap. Wow. Apakah karena dia hanya karena masih anak-anak? Tapi kan dia berklarifikasi ya akhirnya. Bapaknya. Dianya juga. Dianya tidak dianggap. Oh, dia tidak dianggap ya. Statement dia aja nggak dianggap katanya. Oh, karena masih iya. anak-anak. Karena masih anak-anak. Kalau menurut bapaknya. Menurut bapaknya. Iya. Kalau menurutku itu bukan jokes anak-anak, cuy. Bukan jokes anak-anak. Anak-anak mana ada yang main politik? Iya, katanya kan dia prioritas. Oh iya benar. Iya. Kasus ini harus diprioritaskan. Oh iya. Dia umur berapa sih? Gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Dan gua nggak mau cari tahu. Iya sih, gue juga nggak tahu. Bukan ranah kita juga untuk mencari tahu. Iya benar. Kalau ranah dia mencari tahu kita. Wow, iya betul. Dia itu pemerintah itu kan wakilnya rakyat. Iya betul. Kita bosnya ya. Kita bosnya. Setuju. Harusnya dia yang mendengarkan kita, bukan kita mendengarkan dia. Iya. Jadi yang salah siapa? Dia yang memberikan statement, orang tuanya, atau kita yang mencari tahu dia? Itu masih jadi pertanyaan buat gua. Buat kalian yang tahu tulis di komen. Iya, buat kalian yang tahu tulis di komen. Karena nggak tahu ya anak-anak pejabat itu kenapa banyak. Jadi buat gua bukan mengeneralisasi ya. Tapi jadinya jadi bukan oknum Oknumnya ketika kebanyakan ya? Ketika terlalu banyak. Iya. Jadinya menurutku jadi kayak bukan oknum gitu. Menurut gue jadinya kayak iya kok gini semua kebanyakan tidak terpaku kepada pemerintahan misalkan DPR, MPR ataupun kementerian. Bahkan dari pejabat-pejabat sipil yang di bawah-bawahnya pun ada. Gitu yang kayak gitu. Ya. Yang dimana mohon maaf nih orang tua lu pada itu korupsi aja disembunyiin. Iya. Di Nepal. Iya di Nepal. Di Nepal ada RT nggak sih? Di Nepal ada RT nggak sih? Untung dia sapu sendiri. Abis kalian diem aja, gue kan jadi kayak kok gue yang masalahnya gue yang masuk jurang sendiri anjing. Masalahnya ini mah kalau gue tanggepin udah loncat ke jurang aja gue. Di Nepal. Iya oke. Karena banyak gitu kayak aparatur negaranya atau apa gitu yang menurut gue kayak pejabat pajak, bahkan sampai camat lah, lurah gitu. Iya gitu-gitu. Iya, Maksud gue kayak orang tua lu aja tuh ke kantor ya, itu pakai mobil plat merah cuy. Lu nggak usah petantang-petenteng kuliah bawa mobil mewah. Oh iya. Oh iya. Kalau orang tua lu masih pakai plat merah. Iya benar. Sedap ya? Sedap ya? Masih plat merah itu inget tuh mobilnya siapa? Nah, dibeli dari mana? Gak tahu di Nepal plat merah apa enggak. Oh iya. Tapi gue cuma ngomong plat merah. Oke. Ya, menyamakan aja. Menyamakan aja. Iya, Karena gue anggap, karena tadi kan ada statement dari lu tadi bahwa katanya dari Nepal itu ngikutin negara Konoha kan. Banyak di sosial media pada bilangnya gitu. Karena mereka tuh di Nepal tuh melihat Konoha nih. Jadi mereka melakukan hal itu gitu. Melihat Konoha dari segi apa? Dari segi ngelihat kok pajak kita pajaknya di Nepal itu hampir sama. Jadi pajaknya itu ngelihat pokoknya pemimpin-pemimpinnya itu ya joget-joget segala macamnya. Terus anak-anaknya ada yang flexing. Tapi kan kalau di Indonesia kalau gue lihat sih anak-anaknya nggak terlalu flexing kayak gitu ya. Kalau gue lihat ya. Masa? Iya, gue pro anak-anaknya. Pro anak-anaknya. Tapi ada yang namanya Yudi itu. Hah? Oh iya, itu nama saya. Oh, nama lu ya? Sorry. Oh kita ngomongin dia ya. Kita ngomongin dia aja berarti. Lu sempat posting katanya ada kartu ATM prioritas. Oh, bukan. Oh iya. Sayangnya itu kartu orang saya nemu. Mau ngebalikin flexing dulu ya. Bukan yang dari itu ya, Tokopedia gitu ya. Ah iya. Marketplace itu ganti-ganti. Aslinya yang gitu. biru ya. Aslinya gold sebenarnya. Iya. Atau tahapan ekspresi. Enggak ada buku tabungannya. di stikerin lagi gitu ya, dilapisin. Oh iya. Ya benar juga. Bisa jadi kan, siapa tahu orang
Ya dilihat di depan kamera aja, kasih lihat gitu. Enggak, tapi gue nggak habis pikir ya. Let's say lu bukan anak pejabat sekalipun, yang gue sangat miris adalah yang sempat kita bahas di video-video kita sebelumnya juga gitu, di mana para pewaris ini tuh kok pada nyeleneh gitu buat gue. Ya buat gue mereka pewaris ya. Ya, Betul. Walaupun dia bilang katanya dia punya duit sendiri dari trading. dari trading. Kita sempat bahas bahwa ya terus modal lu trading dari mana? Iya. Gitu loh. Buat gua jadinya kayak ya gue seumur lu kayaknya ya kalau gua masih sekolah ya gue dapat uang sekolah kan, uang jajan. Iya. Yang gue pertanyakan uang jajannya lu berapa? Oh iya benar. Iya. Tolong Dirjen Pajak. Iya. Karena ada salah satu dari 17+8 itu adalah gimana caranya sekarang pemerintah sekarang pejabat-pejabat di Konoha ini itu mau dibuka lagi, di reverse lagi untuk harta kekayaannya. Pendapatannya dari mana gitu ya. Yang sempat heboh di Jarah kemarin itu beberapa kan bilang sampai ya kita artis. Ya. Kita udah punya duit duluan, ada yang pengusaha gitu. Gue udah punya duit duluan. Iya. Tapi kan ketika lu punya duit kan juga lu harus ada pengeluaran dong. Betul. Betul. Ketika lu nggak aktif lagi jadi artis kan ada pendapatan dari sini dong. Berapa yang lu dapat? Itu bisa berani nggak dibongkar gitu loh. Pasti Kayak- kan ada tahunnya lu pas masuk Betul. berapa, pas lu nggak jadi artis tahun Itu, berapa. maksud gue tuh berani nggak? Karena itu salah satu tuntutannya setahu gua ya. Itu tuntutannya untuk lu ngebuka lagi dan nge-reverse lagi bahwa ini loh pendapatan gue sekian. Jadi penambahan kekayaan gue sekian. Nah ini dapatkan dari mana gitu. Bedah lagi. Iya. Berani nggak gitu? Karena kalau lu emang benar-benar taat pajak terus lu berani bongkar semua kekayaan lu di situ segala macam. Buat gue lu flexing jadinya nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ke depannya lagi yang tadi gue bahas di awal adalah jadinya ke gimana caranya lu mendidik anak-anak lu. Yang dimana ini bukan masalah yang dibahas, soalnya ini yang bikin telinga gue sakit ya. Mereka tuh ngebahas perihal permentalan anjing. Permentalan gimana tuh? Jadi kayak misalkan mereka tuh bahasnya gini, mental miskin, mental kaya. Oh, gitu. iya. Iya. Enggak, gini deh, lu kalau belum pernah miskin jangan sok komentar Ya. tentang miskin gitu. Lu nggak tahu coy. Gimana caranya lu beli nasi uduk 10.000 patungan gitu. Goceng-goceng sama temen lu. Betul, benar. Terus lu ngomongin mental miskin gimana ceritanya? Iya. Iya kan? Maksud Iya, gua, iya, lu benar, masih benar. bongkar-bongkar tuh. Bongkar-bongkar di mobil lagi. Recehan di mobil. Nggak masuk gitu di kepala gue, recehan di mobil. Itu kan nggak masuk ya? Kalau recehan di baju-baju atau celana lu yang lagi mau dicuci nggak Iya, jadi iya, gitu iya, kan? iya. Lu bongkar, kayak nemu harta karun anjing. Iya bener sih, pernah kan? Bener. Maksud gue kayak anjing goceng aja tuh kayak anjing. Kemarin ada nih gitu. Iya, bener. Gocap udah kayak 5 juta coy. Iya benar lagi. Iya. Sumpah. Mungkin lu belum pernah baca buku yang nanti lu akan baca buku keluaran Sandi. Hah? Apa tuh? Yang kemarin. Oh iya nanti gue bikin. Bagaimana jadi orang susah. Ya lu nonton di video sebelumnya. Nanti Sandi akan mengeluarkan buku itu. Iya. Bagaimana jadi orang susah? Mendingan lu baca buku itu deh. Mendingan buruan deh, ikut kelasnya juga. Dia mau buka kelasnya. Pembayarannya ATM lu. Iya. Mahal soalnya. Mahal. Langsung susah. Tapi bener loh kalau misalkan ngomongin yang itu, yang lu bilang tadi gimana, lu belum pernah ngerasain nyari uang sepeser-pesernya gitu Iya, ya kan. betul. Jadi dulu, Seperak-peraknya seperak-peraknya. Dulu tuh gue kayak mau jajan ya namanya orang gendut kayak gue ya kan, pengen banget nih jajan di warung nih kan. Iya. Gak ada duit nih, bener-bener gue cari nih, wah nih ada gopean nih gue kumpulin buat jajan gitu. Pernah gak lu kayak gitu? Iya kan? Bener. Iya gitu tuh, makanya coba deh. Coba latihan dulu, mungkin bisa untuk Bisa nanti gue ini. Bisa. Nanti ada bootcampnya juga kok. Oh ada bootcamp Ada juga anjir. Bootcamp menjadi orang miskin. Jadi kalau lulus dari situ lu bisa tuh mengaku-ngakui kan. Oh iya. Dapat sertifikat itu lu bilang bahwa mental, tapi susah. Maksud gua gini loh. Mental kaya dengan mental miskin itu nggak bisa lu bilang bahwa gua ngasih motivasi supaya orang tidak bermental miskin. Ya. Tapi masalahnya yang gua dapat di sini adalah, nah orang-orang yang terlahirnya miskin untuk mendapatkan mental kaya itu harus orang-orang yang ambisius buat gua. Betul. Ya. Iya.
yang pemikirannya tuh duit. Mm-mm. Gimana caranya gue dapet duit? Gue bilang salah nggak? Enggak. Mm-mm. Gue nggak bilang salah di situ gitu. Tapi maksud gue ketika orang yang memang terlahir miskin dan dia mau hidup sederhana, terus dia tidak ngoyo segala macam, terus lu bilang bahwa lu harus sukses, lu harus jadi orang ini. Lu jadi orang miskin dulu anjing gitu, baru Iya, ngomongin iya. orang Iya, miskin baru itu ngomongin. gitu maksud Iya, gua. benar. Ya, apa kita perlu ada simulasi untuk memiskinkan orang atau anak-anak pejabat gitu maksud gua kan? Ya. Iya kayak Dedi tuh kemarin tuh masukin Iya, barak iya. nakal-nakal gitu. Iya, Kang Deddy iya. Mulyadi Iya. gitu kan. Anak-anak yang nakal dimasukin barak gitu. Nah, ini tuh di barak di mana lu nggak bisa punya handphone, nggak ada kuota gitu kan atau ya pokoknya lu nggak boleh bawa uang sepeser pun gitu. Iya. Itu gua kayak lu nggak berhak untuk komentarin itu buat gua. Iya. Dia Mau lu anak kecil menjudging ya? kan. Itu dia. Mau lu anak kecil, mau lu orang dewasa, gua nggak suka yang Iya. Ya kayak gimana bagaimana taunya lu makanan itu enak kan lu harus cicipin. Bener. Berarti gitu Karena kadang ada yang salah karena orang itu ya, anak-anak ini tuh terlalu ngambil quotes orang-orang kaya. Ya. Banyak. Jadi ada satu quotes yang lu pernah denger nggak? Kalau nggak salah nih Bill Gates yang ngomong. Ketika gua lahir miskin, itu salah orang tua gua. Ya, Tapi betul. ketika gua mati miskin, itu salah Itu gua. salah gua. Oh iya. Quotes-nya itu. Tapi jadi pakai kacamata kuda, coy. Iya. Buat gua, jadi buat gua tuh lu mau mati miskin pun atau mati dengan hidup yang berkecukupan aja menurut gue ya udah asalkan tapi yang dilupakan adalah kebahagiaannya, kesehatannya. Oh iya, benar. Masalahnya lu ngomongin mental menurut gue mental lu yang harus dicek anjing. Maksud gua, woi, bangsat. Iya. Karena ini obrolan terlalu nyebur ke jurang. Gak apa-apa. Iya. Buat gua kan jadinya gini loh. Ketika Tapi logis, apapun yang lo bilangin menurut gua logis. masalah kan kita juga ngomongin kan pemerintah Nepal kan. Iya. Buat gua kan jadinya pemerintahan Konoha ini atau pemerintahan Indonesia kita ini jangan sampai kayak Nepal. Kan gitu. Betul. Iya kan? Betul. Sangat disayangkan dong kalau kayak Nepal. Iya betul. Tapi serem banget sih yang di Nepal. Apakah yang tuh. kayak Nepal itu mau kita jadikan di Indonesia kan nggak mungkin. Jangan kalau bisa. Makanya Jangan. maksud gue jangan salahkan juga rakyat yang bersuara atau bertindak ketika rakyat itu tidak didengar. Jadi jangan cuman suaranya nyampe ke atas gitu loh. Aspirasinya dong turunin ke bawah. Oh iya. Iya, betul. Iya. Dan sampai diturunin kayak di Nepal. Nah, Di Nepal sampai kan terjadinya korban kan. iya. Cukup rakyat aja yang dikorbankan selama ini di Konoha. Wow. Di Konoha. Iya di Konoha. Jangan sampai benderanya One Piece berkibar. Berkibar lagi. Lagi. Iya. Karena Ustadz Felix Yeo aja udah bawa-bawa. Oh iya, ini keren. Bendera Ya, One Piece bawa keren One Piece, banget. benar, cuy. benar, keren. Keren. Karena dia juga bertanya gitu dari mana ada sejarah di Indonesia tidak boleh mengibarkan bendera lain yang tidak menjelekkan Indonesia. Betul. Betul. Benar. Gitu loh maksudnya. Betul. Kita tidak mengganti atau menurunkan bendera merah putih dengan bendera atau mengganti dengan bendera yang lain. Betul. Ya. Malah bendera merah putih harusnya lebih tinggi dibandingkan bendera Iya yang betul. Dan dia memang kibarkan. dari yang konvoi gue lihat ya, ditaruhnya tetap bendera merah putih di atas, Paling tinggi kan. itu di bawah gitu. Iya. Ada atau tidaknya peraturan itu kita tidak menjelekkan atau tidak tidak mengganti suatu lambang negara kita tuh dengan lambang yang lain. Tidak, kita hanya bilang bahwa ada satu ideologi kita yang harusnya didengar oleh pemerintah juga sekarang. Jangan sampai dengan adanya tidak didengarnya suara-suara rakyat yang sumbang kemarin dan ditutup dengan live-live yang diblokir Iya, diblokir. di Indonesia. Buat gue jadinya lu mau membungkam apa gitu. Kasihan loh yang live itu. Kasihan. Gak dapat gift. Itu Iya. nggak usah gitu yang jualan aja udah. Benar. Yang dapat gift jadinya kan yang di dalam demo itu Al Jazeera gitu yang dapat demo, yang dapat gift. Tapi reporter Al Jazeera sampai masuk loh di Indo loh. Emang iya? Ada. Oh, Ada di keren TikTok juga. kemarin keren banget. Nah tapi kalau gue lihat ya yang kemarin live di TikTok ya di sosial media ya, itu kan yang nonton tuh banyak banget tuh. Banyak Banyak banget. Yang asli nge-gift juga banget. banyak, yang nge-gift. Iya yang nge-gift banyak banget. Terus gue mikir wah gila untung banget nih orangnya live Dan di lu sana. bikin juga kan? Enggak, gue belum bisa live.
Akun gue belum bisa live. Tapi lu ada tuh videonya kemarin ngedit-ngedit bagus kok. Enggak, itu mirip AI aja. AI aja. Ada di sosmed. Iya. Iya. Gak bisa ngelak gue. Enggak, tapi ini kan menyuarakan suara Oh, iya. rakyat. Benar Iya. dong, Yud. Iya betul. Benar dong. Reza Arab turun loh. Oh iya. Reza Arab banyak turun. Lisa Mariana mau Betul. niban gedung DPR. Tahu, tiba aja nih, tiba Sambil apa bawa ya, kopi. Sambil Kopinya nyebat lagi. diginiin, iya, Sambil nyebat. sambil lewat, keren. Gokil. Gokil. Lucinta Luna. Lucinta Luna. Wah, keren sih. Mau diganti kelaminnya. Udah. Udah ya? Udah. Kalau dia udah. Sorry. Apa mau balik lagi? Enggak, kelaminnya negara Konoha. Oh. Tapi ya keren lah kemarin itu menurut gua nggak sampai terjadinya rusuhnya parah gitu loh. Tapi ada satu ini sih. Ya ini agak kejauhan tapi gue mau lanjutin aja ya. Hah. Ada satu teori propaganda kemarin yang dimana menurut gue make sense. Apa tuh? Kemarin kan kalau Lucinta Luna kan transgender. Ya. Ini tuh haltenya Transjakarta. Oh iya. Nggak nyambung ya? Enggak. Sama-sama Tapi trans sama-sama lah. trans. Nah, maksud gue gitu. Oh iya iya. Oke. Dibakar kan. Heeh. Nah, ini fakta yang terjadi dan semua orang harus tahu bahwa 80% lebih bahan dari halte Transjakarta itu besi, Pak. Oke. Gimana caranya lu bakar besi? Iya ya. Hanya orang-orang yang punya pengetahuan, Yang pinter lah ya. yang ya menurut gue punya pengetahuan atau punya knowledge yang cukup. Atau prepare. Iya. Emang kan ada yang preparein. Ups saya gitu. Ups. Gue cuma Gitu. bertanya. Mau kok tahu? Coba kok tahu? Mau Enggak masuk jurang lagi nggak? Gue ada satu ini nih. Masuk jurang nih. Ya, coba Bapak duduknya agak miring dikit biar mukanya Anjing gitu. kelihatan banget gitu. Biar kelihatan gitu, Pak. Nah, itu dia. Kalau begini kan nggak bisa ya. Iya, itu dia. Iya, masalahnya yang ini- paling depan nih saya dan Pak Wibi nih. Tayangnya 2026 aja. Pas udah begini ya. Udah begini banget. Pas udah begini. Baru dibahas. Iya. Tapi gua benar kalau misalkan ada yang nge-prepare karena di sosial media tuh banyak banget. Sampai ada waktu itu pernah ada yang ini loh, yang pas lagi ke kok jadi melenceng ke sini ya, Ya agak kan? jauh ya. Kejauhan kan sebenarnya. Coba lanjut dulu. Iya, jadi ada yang pas yang Sarinah tuh bener-bener ada CCTV-nya tuh dilihat gitu. Nih gerombolan orang ke sini dan dia merencanakan untuk membakar ini gitu-gitu. Iya, betul. Itu yang pakai baju hitam-hitam itu ada di sosial media gitu loh, dan itu panjang gue tontonin aja, sama kayak yang di waktu Senin Menurut juga lu gitu. itu dari rakyat atau dari instansi? Menurut gue sih bukan rakyat ya itu, maksud bukan rakyat. Menurut lu ya? Kayak pasti kayak oknum gitu. Jadi loh. ini pendapat dia pribadi ya guys, Iya. bukan pendapat kami. Langsung ngebut napas. Umur saya masih segini nih. Tadi lu udah ngomong ke pendapat gue ya. Sekilas foto gitu. keluarga tampil teng. Gitu. Ini kalau zamannya enak zamanku toh, itu hilang. Hilang Cuman tuh. yang jadi aneh tuh Gue langsung ngeliat gini, nggak ada sniper kan ya? nggak ada. Nggak kayak si inilah. Penyuara di Amerika yang ditembak. Cuman yang jadi aneh tuh cuman dari beberapa bendera yang disorot. Maksudnya? Beberapa bendera tuh Pejabat maksudnya. dari beberapa bendera, ada benderanya kalau nggak salah putih biru dia. Oh iya. Hah? Yang disorot. Putih biru ada Yang dua sam- loh. Ya pokoknya biarin. Ya, yang sampai 3 bahkan. yang sampai dijarah. Gue nggak tahu lagi. Oh iya. Itu. Iya. Terus- Iya. Nah di Yang mana? Gue mau jelasin. Gue tempelnya. Iya. Maksudnya yang mana? langsung kayak ditantangin Iya, habis yang tabrak di mana? jalan. Yang mana? Kalau gue sapu sendiri. Kalau kalian gue ceburin langsung. Ah, gue nggak hafal sih ya. Kebetulan. Anjing, begini nih, guys. Jebak-jebakannya buset. Soalnya depannya PP semua. Oh kan? iya, oke. Gak ada yang D. Ah, Oh iya.
Putih biru. Iya betul. Oh iya itu putih biru juga. Iya, banyak loh. Wah, berarti lu nggak tahu ya partai-partai politik di Indonesia tuh lu nggak hafal ya? Gue nggak hafal. Terus lu nyoblos siapa kemarin? Gue nggak nyoblos. Oh, golput ya? Golput. Wah, ini nih ya, tolong Sandi. Jangan digituin juga. Gue udah mengaku gue golput. Golput dalam artian tapi suara gue pakai. Lu tuh harusnya tuh peduli akan negara ini. Karena gue nggak pada kenal pak. Oh kemarin Komeng doang yang gue coblos. Jabar. Jabar. Jabar mana? Aduh gue lupa lagi. Nyoblos itu kan di tempat Nggak, gue. dia Komisi berapa sekarang? Dia karena dia Komisi- taunya cuma bukan. Komeng doang. Komisi 3 kalau nggak salah. Enggak, salah. Berapa? 11. Oh ya udah. Jauh. 3 sama 11. Tapi kalau jujur sih gue juga nggak tahu pak. Kalau jujur gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Ya. Terus partai lain, apalagi kan ramenya kan kemarin kan di video yang joget-joget itu kan. Ah. Di situ juga ada dari beberapa dari kader bendera lain kok partai salah gue tadi. Weh. Bendera Sensor kan lain nih? termasuknya gue cek dulu. Oh iya. Dari bendera merah tuh sama sekali nggak tersentuh kemarin. Oh iya. Gue agak heran juga jadinya. Tapi menteri-menterinya Pak diturunin dari merah. Salah satunya? Dari Banteng kan? Ya. Ya. Oh iya. Gue nggak tahu. Diturunin. Ada yang Makanya turunin. pada saat Presiden Indonesia, nah ini bukan Indonesia ya. Hah. Presiden Indonesia bikin statement, di sebelah kirinya kan ada ibu itu. Iya. Itu diturunin. Dan minta maaf secara resmi. Heeh. Oh iya? Iya. Oh gue belum lihat sorry. Dan salah satunya waktu itu kalau nggak salah Bu Puan dengan hebatnya dia bikin klarifikasi juga. Apa tuh? Kan Bu Puan kan itu. Iya. Kita jangan ke situ kali ya. Iya. Tahu tadi kan lagi bahas yang lain. Iya. Gimana kalau kita bahas yang flexing gitu lagi lah. Tapi dia flexing juga ya. Oh, gue mau ngomong itu lagi katanya. Mau kesap. Gue minum air putih aja. Jangan kopi dulu. Anjir serem banget nih Pak. Tapi gua memang tak ya, yang gue denger nih Pak ya, nanti tuh akan ada undang-undang selain perampasan aset. Ya ini kan masih digodok lah ya, iya. si perampasan aset ini. Undang-undang buat larangan flexing juga Pak. Oh ya? Heeh. Yang gue denger ya, tapi gue nggak tahu bener apa enggaknya. Larangan flexing hanya untuk rakyat Kayaknya ke semuanya deh. atau Ke semuanya. Karena setahu gue hukum itu hanya tajam ke bawah. Wih. Di Konoha Di Konoha. sama di Nepal. Iya. Akhirnya ribut. Makanya di Nepal tuh bawa jangan bendera kayak Konoha gitu ya. lah. Oh iya. Jangan kayak Jangan gitu. ditiru Indonesia Jangan tuh. ditiru ya Indonesia karena yang lain itu niru loh. Iya. Niru ke siapa? Konoha. Oh iya. Saya tidak bisa digocek. Susah banget gocek Saya dia. tidak bisa digocek. Gua yang bikin jokes itu. Kalau gue panik tadi. emang bener-bener. dia yang ini terus tiba-tiba kita yang diceburin sekalian ini. Enggak. Ya, kalau ada seperti itu bagus sih kalau menurut gua. Cuman masalahnya tuh ada satu titik di mana kemarin aja itu ada yang ribut antar influencer. Gimana tuh? YouTuber, influencer, Instagram, selebgram dan lain-lainnya. TikTokers dan lain-lainnya. Itu lagi heboh di mana kontennya kan banyak yang flexing juga. Oh, Nah, Pasti. akhirnya mereka bilang enggak itu bukan flexing, itu kan konten membeli. Ini kan konten edukasi, ini kan konten untuk motivasi gitu. Nah ini jadi susah dibedakan coy. Karena menurut gua kayak bagi-bagi makan atau bagi-bagi duit. Ini kan banyak nih konten-konten YouTuber dan lain-lainnya ya gitu yang Konten-konten bagi-bagi hadiah duit gitu. gitu. Hadiah itu udah kayak 17-an lah, lomba mungkin. Banyak yang dijadiin lomba apa. Ini yang literally bagi-bagi duit, bagi-bagi itu kan menurut gua flexing. Iya benar. Menurut gua ya. Gitu loh. Buat gua gimana cara kalian ngegodoknya nih? Iya tapi emang agak susah juga sih. Agak susah coy. Agak susah juga kalau misalkan. Dr. Richard Lee kalau nggak salah juga sama. Kenapa tuh? Sampai dibilangin sama Densu kalau nggak salah. Di podcastnya Densu kok ditanya. Apa? Menurut gua lu flexing. Terus Willy Salim flexing. Tapi akhirnya circle-nya mereka bilang itu bukan flexing. Karena gue punya. Masa gue nggak boleh posting sesuatu yang gue punya, tas mewah gue, mobil mewah gue, tapi kan gue yang punya. Masa gue dibilang flexing? Nah itu tuh
Susah kan? Iya susah. Mengkategorikan flexing dengan self reward katanya. Nah, itu. Tapi bener sih. Ya Mungkin dikategorikan kali nantinya. Misalkan ya yang lo bilang tajam apa namanya? Apanya? Aturan itu tuh hanya tajam ke bawah. Aturan apa? Aturan yang lo bilang undang-undang dibuat itu biasanya. Gue gak bilang undang-undang. Apa sih yang lo bilang Hukum. tadi? Hukum. Hukum itu biasanya kan tajamnya ke bawah. Ke bawah mana? Ke bawah ke rakyat. Oh rakyat? Gue enggak. Oh lu enggak? Gue cuma bilang ke bawah. Lu ke bawah mana sih? Ya ke bawah mana terserah. Udah gua ngomong. Gue udah diem aja. Suara gue habis. Gimana kalau di podcast rakyat aja sampai enggak. Suara Gawat. sampai habis. Suara rakyat aja sampai habis. Tiba-tiba lo ini. Gila. Suara rakyat aja sampai habis. Sampai loh. habis. Tiba-tiba. Gokil. Tiba-tiba. Ada yang WhatsApp tadi apa gimana Gak sampai ada habis? Ini aja sampai terbata-bata loh suara Iya. rakyat loh. Gue masih lantang. Karena gue setuju dengan pemerintah. Oke. Setuju dengan pemerintah. Iya, Yang iya. tadi mau membuat peraturan tadi kan, flexing tadi. Cuman yang gue bingung adalah gimana cara mengimplementasinya. Iya, ya itu yang tadi gue bilang. Apa mungkin dibagi kah? Atau kayak Dibaginya- susah ya? Ya kan susah kan. Kalau dibagi juga. Susah. Contoh nih, ya bener-bener gue punya mobil apa terus divideoin orang gitu. Ya kan konten. Atau gini deh, menurut lu umroh Coba gue pegang dulu nih biar sama-sama. menurut kalian berdua biar nih. barengan. Biar Maaf ya, barengan. yang kemarin aja gue agak singgung sedikit juga ya. Ini sebenarnya jadinya ke bapak-bapaknya. Tadi gue mau bahas anaknya anjing. Kenapa? Bapak yang kenapa? Bapak-bapaknya aja nih di beberapa sosial medianya yang sekarang lagi viral juga itu kan namanya netizen ya kan. Bukanya tuh gila-gilaan gitu. Nguliknya tuh gila-gilaan. Dalam handal. Heeh. Penyelam handal. bener Jadi lagi. CIA beneran. Iya cuy. iya. Gitu. Kalah lah. Gue sebut. Tolong ya. Iya oke. Tolong lah. juga gue. Tolong. Video lu gua Ibadah aja mereka tuh di videoin gitu. Oh iya. Menurut gua kan flexing tuh ria kan? Heeh. Iya gak sih? Iya kan? Iya. Itu kan juga flexing. Iya itu juga flexing. Tapi mereka bilang enggak, gue mau kasih motivasi. Itu. Ya buat gue tuh jadinya kayak Soalnya nanti jadinya gini nih. Gue nggak tahu ya ini akan bertabrakan atau enggak. Tapi gue punya satu keyakinan dan gue punya satu keyakinan yang sangat kuat bahwa nantinya akan ditabrakkan dengan kebebasan bersuara, Oh iya betul. kebebasan berekspresi. Wah itu makin susah lagi. Pak. Iya dong. Iya benar. Karena tadi kan, ya itu kan gua. Lu mau menilainya gua kayak gimana, terserah lu, pendapat lu gitu. Nah itu undang-undang untuk ria dengan flexing dan lain-lain tuh agak susah cuy. Buat gua ya. Buat gua tuh jadinya mending orang tuanya aja yang ngedidik anaknya yang dengan lebih baik buat gua. kan sibuk, Pak. Di edukasi. Kan sibuk. Ya ada maknya. Iya. Ya kan? Iya. Kalau enggak gurunya lah. Papa sibuk, mama arisan. Lagu lama. Angkatan lama ya. Gua enggak tahu. Atau dibikin tadi. Dibikin apa? Dibikin satu yayasan di mana untuk mendidik anak-anak yang seperti anak-anak lu. Siap, kita bikin. Kita yang bikin. Kita yang Wow. bikin. Kita yang bikin. Karena setahu gue udah ada yang sempat bikin, tapi Oh, untuk gitu? bisnis. Oh untuk bisnis. Bankrupt Academy. Oh. Mah? Iya. Oh, seriusan Namanya ini. Bankrupt Academy. Oh gitu. Dulu kalau nggak salah gue sempet sih ikut kelasnya dulu. Gue shout out to Ipo Santosa. Oh, oke. Dia bikin Bankrupt Academy. Oh untuk itu untuk kelas itu. Untuk melatih mental lu. Jadi lu datang ke sana, lu bayar sekian gitu kelasnya dia. Itu lu nggak boleh bawa duit apapun. Terus lu dikasih satu produk atau modal atau apa sama dia yang seadanya dan lu Harus pasti bisa jalan jual. gitu. Jualan. Oh, itu Door to door. Oh keren dong itu. Keren. Oh. Buat gua itu harus digalakan sih. Oh iya. Keren benar-benar. cuy. nah, iya. Benar-benar Keren, itu cuy. tuh bagus itu. Jadi Itu bagus anak itu. yang kemarin bilang pewaris tapi angpau Imleknya 80 juta itu ikutin Ya. aja. Iya. Ikutin aja. Anaknya Menteri Keuangan sekarang ikutin aja. Buat gua nggak apa-apa gua bilang gitu karena dia kan ngomong gitu juga nggak apa-apa. Ntar emak bapak gua minta maaf kok.
Kan gue anaknya. Iya. Iya benar. Yang ngomong anaknya kan. Iya, iya. Betul. Gue kan anak juga. Mau segede Ah, apapun iya. tetap seorang anak. Tetap seorang Tetap anak di mata seorang orang anak. tua. Ah, iya, benar. Tetap anak kecil. Tetap anak kecil. Benar. Ntar orang tua gue minta maaf. Kalau gue nggak bisa gue. Udah gak ada ya. Udah sama bapak gue udah nggak ada. Dark banget ya. Kalau gue yang mana ya? Yang mana yang mau lah. Kok dia yang mana ya bapaknya anjing. Orang tua gue kebanyakan. Wah susah kalau bikin silsilah. Wah susah banget dah. Susah. Sumpah. Family tree-nya tuh wah anjing. Nanti gue kalau bikin silsilah startnya dari gue aja udah. Gue tiba-tiba Nabi Adam aja. Boleh. Gue puyeng soalnya. Udah langsung loncat ya. Tak gitu. Anak aja puyeng. Gimana. Iya juga ya. Tapi itu menurut gue bagus sih. Kalau tadi kita balik lagi ke sana ya. Itu tuh dulu dipakai cuy. Karena dulu sempat dibahas juga sama beberapa motivator. Yang gue sempat ikut beberapa kelas yang dia bilang gini. Gue tuh jadi motivator atau gue memotivasi kalian ikut kelas gue. Terutama Ipo Santosa ya. Gue ikut kelasnya dia. Semua uang untuk pendaftaran kelasnya dia disumbangkan pak. Oh gitu. Iya karena buat dia Ipo. dia bilang nggak penting. Jadi kita bahkan dipaksa untuk memberikan sesuatu itu menyumbang sesuatu atas nama kalian itu dengan cara dipaksa dulu. Oh iya. Jadi disuruh berhitung mbak yang ikut kelasnya. Berapa orang misalkan 100 orang gitu. 100 orang kali berapa itu dia taruh di layar. Terus langsung saat itu juga live untuk penyerahannya. Keren ya? Itu tahun 2013 2014 enggak sorry. Tapi sekarang masih ada ya? Gua nggak tahu. Oh. Tapi beberapa teman-teman gua ikut kelasnya dia. Oh. Itu keren banget. Tapi harus digalakan sih hal-hal kayak gitu. Jadi Iya. biar maksudnya gimana ya? Biar nggak manja gitu. Enggak, biar tahu mental miskin Biar kayak tahu, apa betul, anjing. betul. Seperti apa? Iya itu maksud gue. Iya Buat gue biar lu pada paham gitu. Jadi kalau orang bilang bahwa jangan bermental miskin tapi lu nggak pernah miskin, lu nggak usah ngomong. Betul. Gimana sih lu dikasih produk yang dari nol, yang lu bener-bener lu gimana caranya lu ngejual nih produk door to door apa segala macamnya. Kalau misalkan lu dapat dari bokap lu kan, ya masih enak ya. Kalau ini kan bener-bener dari nol gitu. Betul. Dan menurut gue sebenarnya itu pun belum cukup. Ya, Karena dia balik ke rumah tetap ada fasilitas itu. Oh iya. betul. But at least lu merasakan gitu loh. Hmm. Tapi merasakannya dan lu ikut kelas itu tuh dengan sungguh-sungguh ya. Karena ketika lu itu bilang bahwa rakyat atau bekerja dan lain-lain lu perintis sekalipun, ya lu harus merasakan dari situ. Literally dari bawah. Gimana caranya lu bisa mendengarkan suara-suara yang di bawah atau merasakan itu ketika lu udah di atas, tapi lu belum pernah ada di situ. Iya benar. Nggak relate. Nggak relate. Oh kemarin tuh kan sebelum dilantik menteri-menteri ya di Indonesia. Sebelum dilantik menteri-menteri sempat dimasukin ke barak kan. Oh iya? Siapa aja? Gue nggak tahu deh siapa-siapanya. Gue lupa gitu. Nggak hafal. Tapi sama Prabowo tuh, Pak Prabowo tuh dibawa ke Main barak. Prabowo aja lu. So akrabat gue. Coba om nanti di subtitle pakai gitu. Pas di subtitle aja tolong aja. Enggak, gua crop buat sosial media. Itu enak banget lah ya lidahnya ngomong. Nah, nah, Bingung dia. itu aja banyak yang komplain. Itu aja banyak yang komplain. Kenapa kan nggak penting, nggak harusnya segitu. Padahal kata Pak Prabowo sendiri, biar supaya mereka siap untuk bekerja gimana gitu. Gua malah pengennya kayaknya. Gua nggak tahu nih, ini pasti akan ada banyak perdebatan ataupun pro dan kontra. Wajib militer sih sebenarnya. Karena wajib militer tuh kan lu pada saat lu wajib militer, terutama Siapa nih laki-laki ya. Yang wajib Buat- militer nih. Rakyat. Oh rakyat, oh iya benar. Karena itu gue. menurut gue jadinya ngeblend pak Betul. sama pemerintahan dan aparatur negara yang melindungi negara ini. Betul, gue setuju tuh. Karena wajib kan militer. setahu gue ya, nih setahu gue, balik lagi, sepenglihatan gue, apa yang gue lihat di sosial media, entah benar entah enggak, disclaimer duluan. Apa gimana?
Bener atau Oh enggak? iya, disclaimer. Disclaimer Duluan, gue nggak tahu. Tapi itu sepenglihatan gue. Pada saat demo kemarin, yang paling begini banget, itu yang TNI dengan rakyat kan. Maksud gue tuh biar makin klop gitu. Walaupun dengan coklat pun, instansi pemerintahan kepolisian, itu kan menjaganya kan negara di dalam. Ya kan. Nah kalau angkatan ini kan sebenarnya lebih ke luar sebenarnya. Makanya lebih ini kan. Nah maksud gue kalau tidak ada pengecualian tapi akan adanya wajib militer, buat gue jadinya lu jadi sebenarnya wajib militer itu kan contoh, let's say sebulan atau 2 bulan aja wajib militer. Lu meninggalkan semuanya nih. Kerjaan, pikiran hidup. Betul, handphone apa segala macam itu loh. Wah. Semua. Semuanya lah, cicilan. Emang iya? Gue gak tahu sih. Gue juga gak tahu. Tapi Pokoknya kalau gitulah. Kalau wajib Gitu. militer gue semangat gue dulu karena Kembali ke situ dulu dia. Iya, Kembali oke, ke situ dulu bahwa maksud gua jadinya lu tahu mental di mana lu tuh digojlok gitu. iya benar. Mental itu yang menurut gua lu jangan mental miskin mental kaya. Jadi oknum aparat tuh gak usah flexing. Ya kan di sana soalnya nggak bisa kan pada saat ayo tengkurap gitu. Ayo push up gitu. Lu nggak tahu bapak gua siapa nggak bisa. Nggak bisa. Kita semua ngerasain katanya. Lu kayak gitu ditabok, Pak. Betul. Iya kan? Iya. Dan lu nggak bisa ngelapor. Nah maksud gue jadinya itu yang gue pengennya gitu. Ya kan? Kalau yang kemarin kan ada yang habis mukulin anak orang terus shoo gitu kan? Oh iya. Ada kan? Ada. Nah kalau masuk barak beda. Iya. Mau shoo kaplok. Oh iya betul. Oh enggak. Hah? Kan gue males tuh bahas kayak gini. sendiri ya. Mulut gue tuh Beda pedes. sendiri. Kalau buat kayak gini mulut gue Kita pedes. loh. Ini kita ngasih saran loh. Ngasih saran loh. Bagus Kenapa loh. kalau lu bilang enggak? Enggak, gue baca fiksi aja sih. Gue kebanyakan nonton kartun. Tapi lu percaya kan? Apa? Bahwa Indonesia tuh bisa lebih baik. Bisa percaya. Bisa. Dengan cara apa kalau lu? Tadi gue udah dari versi gue kan gitu. Iya, tahu dengan Tapi cara kalau apa. gue wajib militer tuh oke banget loh. Ya Sumpah. kan? Sumpah. Karena gue Salah ngeliat dari satunya negara ya, tetangga ya. bukan berarti ini yang terbaik ya. Iya, tapi karena gue salah ngeliat satu dari untuk mendidik negara nih. tetangga ya. Gue itu ngeliat dari negara tetangga, gue bilang, wah keren juga ya. Jadi mereka dilatih bener-bener mentalnya gitu loh. Dan mereka tuh, dan yang ibaratnya kayak lu pulang dari wajib militer, terus kayak bangga gitu. Mereka pulang dalam keadaan mereka naik bis bareng-bareng pakai seragam. Gue ngeliatin aja, ih keren ya. Gue bilang gitu, kok di Indonesia nggak ada ya kayak gini. Ya, karena kalaupun ada, gue kurus kayaknya deh. cita-cita iya juga lagi. Karena nanti nggak bisa bayar. Cita-citanya kita waktu 17-an waktu kecil kan pakai seragam-seragam itu. Iya benar. Ya kan lu pakai apa? Ah, Seragam apa? Enggak kan dia bilang tadi enggak. Oh dia karena fiksi aja. Oh, dia komunis berarti. anjing. Enggak ya? Jangan digorong gitu. Jangan digorong gitu. Nanti next itu kalau itu. Kepanjangan. Gue ngobrol on cam soalnya. Golput. Iya. Enggak percaya program pemerintah bagus. Betul. Bukan gak percaya. Pemerintah bagus. Yang Tadi mana? enggak katanya Yang mana? kan? Yang mana yang gue gak percaya? Tadi lu tadi enggak gitu ya. Kita sampai Iya. tadi ya. Itu kalau Sorry ya San, gue nyari aman. itu yang enggak tuh kalau misalkan apa bapaknya siapa gitu terus masuk sono ratakan sama yang bukan bapaknya siapa-siapa ya enggak kalau itu Enggak, kan kita belum tahu karena belum ada wajib militer di Indonesia. belum ada memang. Karena belum ada, kenapa bisa bilang enggak? Kan if we never try, we never know. Cuman Yes. kan Itu aja dari dia. Kata-katanya dari dia. cuman kan Apa? iya cuman kan Lu harus percaya sama SDM Indonesia, Di. Lu nggak mana? percaya? Yang mana dulu? Ya yang tadi. Mereka aja sebenarnya punya layak mendapatkan kesempatan kedua loh. Iya. Karena gini ya, gua nggak tahu ini iya atau tidak. Tapi tadi kalau nggak dicoba kan nggak ada yang tahu. Nah anak-anak ini juga kan kita nggak tahu nih. Ya mungkin tidak bisa 100% loh. Ini hanya untuk meminimalisir aja tingkah laku bocah-bocah yang makin kesini makin kesana. Gitu loh. Buat gua jadinya kayak ya lu masukin aja lah beneran ke barak gitu. Kang Deddy Mulyadi tuh sebenarnya pencetus ya mungkin untuk wamil gitu loh. Wajib militer, Wajib wamil. militer. Tapi Iya. pas lagi Kang Deddy Mulyadi itu bikin Itu aja masukin banyak ke barak itu menurut gue wah keren nih. Keren. Keren Dan ya. beneran masuk loh. Beneran masuk Beneran masuk ke barak. Beneran Yang masuk. lucu pas lagi ditanya, "Kamu kenapa di sini?" Ketahuan ini Pak, minum. Minum apa? Amer. Iya. Cewek lagi.
Iya. Iya bocah. Oh. 16 tahun ya? Ada yang 15 yang apa gue lihat 15 yang waktu tahun? itu ada yang tawuran lah gitu-gitu. Ya tawuran bangga. Tawuran apa? Masuk barak mah. Weh. Keluar dari barak lebih petantang tenteng. Oh iya iya. Iya. Karena itu adalah pasukan terkuat di bumi. Anak STM. Anak Oh STM. iya. Anak STM. Pasukan terkuat di bumi. Iya iya. Iya. Tidak takut itu. Jadi kemarin pas lagi demo, wah yang paling disambut anak STM. Iya iya. Iya. Turun dari tol Cawang, disambut Pak semuanya Pak. Iya iya iya. Pulang sekolah ya, iya bang, sorry ya kita telat. Wah, Sama siapa tuh YouTuber tuh yang gemuk? oh itu Pascol. Oh iya, Pak. Kacau, keren banget anjing. Wih, itu jenderal kita bos. Kocak banget. Jenderal itu. Iya. Iyalah, kalau buat gua hanya untuk meminimalisir karena gua percaya bahwa SDM Indonesia itu tidak seburuk itu. Kalau dibilang oknum jadinya memang terlihatnya banyak karena banyak yang menonjol jadinya. Tapi kalau dibandingkan dengan berapa ratus juta rakyat Indonesia dengan berapa juta bahkan buat gua ya, memang jadinya oknum. Ya. Jadi kalau kita bilang terlalu banyak, ya karena banyak yang terlihat. Banyak yang terlihat. Gitu. Masalahnya semakin hebatnya teknologi di dunia, semakin berkembangnya teknologi di dunia, semakin orang-orang tolol ini tidak terbendung. Balik lagi, tolol tuh pintar ya. Iya betul. Kalau itu Ya, benar. gue disclaimer dulu ya. Balik lagi ke tadi ya. Iya, iya. Ke Abang Saroni. Iya iya. Gue sebut aja karena dia yang kasih statement. Iya. Dia yang kasih statement gitu, tolol tuh pintar. Jadi orang-orang tolol ini semakin berkarya dengan ya apa ya? Bad influence sih sebenarnya jadinya. Tapi ya ditiru. Kan yang takut kan orang anak-anaknya jadi niru kan, yang follower dia, teman-temannya dan mereka jadi menormalisasi Menormalisasikan. itu. Itu yang gue takutkan aja. Serem. Iyalah. Serem. Apalagi ngebahasnya kayak pinggir jurang begini nih. Gue kayak lebih banyak diemnya aja harusnya tadi ya. Enggak, lu anak lu coba jangan masukin ke apa namanya international school gitu, jangan. STM. Wah. Iya. Kalau lu nggak masukin ke barak, masukin ke STM. Setahun aja. Heboh. Iya iya. Iya. Sumpah. Kalau nggak jadi bahan kolekan anak-anak tuh di STM, habis deh uang jajan lu pasti. Paling nggak dapat backingan lah. Anak-anak STM-nya juga. Enggak juga. Oh enggak juga ya. Enggak juga. Karena ada satu fenomena yang ini closing dari gua ya. Yang sangat disayangkan dari gua secara pribadi adalah orang-orang yang dulunya aktivis. Gue sebut aja langsung ya, aktivis 98 yang sekarang menjabat semua. Oh iya bener. Ya. Iya bener. Dan itu fakta. Itu fakta bener. Aktivis-aktivis dulu yang menyuarakan adanya perubahan, reformasi dan lain-lain itu menjadi pejabat. Dan mereka lah yang ikut joget-joget. Iya bener. Anjing gue miris banget itu. Nangis teman-teman lu yang meninggal saat itu nangis semua anjing. Iya bener. Iya bener. Bener. Ada lagi foto-fotonya mereka Ada lagi cuy, pada saat lagi mereka orasi zaman itu. orasi di DPR. Gue sih gitu. masih bocah ya. Iya, sama. Ya? Iya gak sih? Iya, Apa lu udah ikutan tadi? Ngejar. Bapak lu. Almarhum ya, sorry. Gue ikutan demo. Oh iya. Enggak lah, gue masih kecil waktu itu. kecil ya? Masih nggak tahu apa, masih takut. Dapat apa waktu itu? Hah? Mesin cuci. Kalau gua dapat trauma. Oh iya, tapi memang bener sih. Gak bisa lu. Kan waktu itu gue ngumpet doang di dalam rumah. Ya lu lihat sendiri lah. Kalaupun gue ada di jalan, lu tahu sendiri gue Iya. pasti akan disikat. Dia yang diculik pertama. Gue kalau 98 ya masa-masanya gue Enggak lu mah gak jelas di diurus sama Jakarta. siapa dah kayaknya. Iya, masalahnya bukan di Jakarta, Bos. Lagi masih dioper-oper jadi gue gak mikirin negara itu. Dia pas lagi di jalan, lagi di tol, lagi pindah kota. Gak tahu tuh keadaan di perkampungan kayak apa, dia gak tahu dia. Iya. Gak tahu. Oke, coba deh komen di bawah. Menurut lu pada ya, kalaupun memang undang-undang flexing itu dibikin, ya gimana sih ininya apa namanya? Baiknya. Baiknya seperti tuh apa? seperti apa? Ya. Mau dibikin apa enggak? Nah, setuju nggak? Kalau setuju Setuju like, nggak? nggak setuju komen.
Oh iya betul. benar. Iya betul. Ya benar. Iya, benar, setuju benar, like, benar. nggak setuju komen. Iya, benar. Nggak setuju kenapa? Kasih reason juga karena siapa tahu didengar kan. Iya benar. Walaupun follower kita kecil, ya rakyat kecil ini harus didengar. Iya benar. Rakyat kecil. Makanya walaupun kita gua bikin badannya statement gede. kemarin. Apa Tapi tuh? ada yang komen anjing. Apa? Alah baru subscriber segini aja komen kayak gitu. Itu justru. Ada. Justru. Nah, Justru. gue pengen kasih tahu, brother, ini tuh rakyat kecil. Iya. Kita tuh rakyat kecil beneran. Ih, bener, nanti rakyat juga kecil. kalau udah gede juga kita makan bareng. Bareng. Iya betul. Kita undang. Kita undang. Tapi nggak akan ikut politik kita. Enggak. Kalau kecil mah. Thank you udah nonton. See you guys. Subscribe. Subscribe.